Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem perbankan Indonesia. Nah, ada 4 poin yang akan kami bahas di kelompok kami, kelompok 2. Poin yang pertama adalah sistem keuangan dan perbankan. Poin kedua adalah tugas-tugas Bank Indonesia. Poin ketiga adalah pengaturan dan pengawasan perbankan. Poin keempat adalah arah kebijakan perbankan Indonesia. Poin yang pertama akan dibahas oleh saya, Raja Nindya Rizky Utami, NPM 718411815. Definisi dari sistem keuangan. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Konsep sistem keuangan yang pertama, sistem keuangan dalam suatu negara terdiri dari unit-unit lembaga keuangan, baik institusi perbankan, lembaga keuangan, bukan bank, serta pasar yang saling berinteraksi secara kompleks dengan tujuan memobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial. Yang kedua, dalam sistem keuangan terjadi intermediasi antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana, transformasi dan pengelolaan resiko, serta penemuan harga pasar. Yang ketiga, suatu sistem keuangan yang efisien dan kokoh adalah sistem keuangan yang mampu memobilisasi dan mengalokasi sumber daya kepada aktivitas yang memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan mampu berkontribusi secara penuh dalam pertumbuhan ekonomi negara secara sehat, berkelanjutan, dan seimbang. Nah, di sini ada bagan tentang sistem keuangan. Sistem keuangan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem moneter, dan yang kedua, sistem non-moneter. Dalam sistem moneter, ada 2 jenis, yaitu otoritas moneter dan perbankan. Mengenai perbankan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, otoritas moneter di sini itu adalah Bank Indonesia. Sedangkan di perbankannya ada 2, yakni Bank Umum dan BPR. Untuk sistem non-moneter dibagi menjadi 2, yakni perusahaan pembiayaan dan perusahaan keuangan lain. Yang ada pada perusahaan pembiayaan adalah modal ventura, leasing, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Sedangkan yang ada pada perusahaan keuangan lain ada asuransi, dana pensiun, perusahaan sekunder, perusahaan pemerintah, pialak pasar, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada teori sistem dan kebijakan perbankan. Nah, di sini ada definisi dan fungsi bank, yang artinya pemilik dana di sini tentu akan menyimpan asetnya pada bank, dan bank akan mengeluarkan kebijakan berupa memberi pinjaman kepada nasabahnya. Bank di sini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Dan lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi dan juga hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan. Untuk materi selanjutnya adalah kedudukan perbankan dalam sistem perekonomian. Nah, dalam sistem perekonomian di sini ada 2, surplus income units dan deficit spending units. Yang dimaksud di surplus income units adalah pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kemudian deficit spending unit adalah pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Sistem keuangan sendiri
ada direct finance or indirect finance, dan deposit taker or fund provider. Direct finance di sini adalah pembiayaan langsung, yang artinya pembiayaan secara langsung oleh pemilik dana kepada peminjam tanpa melibatkan lembaga intermediasi atas dasar kesepakatan. Nah, kelemahannya di sini ada 4. Yang pertama, peminjaman dan pemilik dana harus memiliki keinginan yang sama atau coincidence of wants untuk mempertukarkan jumlah dana yang sama besar dan dengan jangka waktu yang mereka inginkan. Yang kedua, peminjaman dan pemilik dana mengeluarkan dana untuk bernegosiasi. Yang ketiga, peminjaman mencari unit surplus yang tersedia, menerima surat utangnya dengan jangka waktu yang diinginkan. Dan yang keempat, resiko besar pada surat bukti utang yang dikeluarkan. Mengenai pembiayaan tidak langsung atau indirect finance di sini ada 4 pertimbangan. Yang pertama, mengenai keamanan dan resiko kredit. Yang kedua adalah likuiditas. Yang ketiga adalah aksesibilitas atau pemanfaatan jasa-jasa intermediasi. Dan yang terakhir adalah kemudahan. Mengenai pengertian dari indirect finance sendiri adalah pembiayaan dengan bantuan lembaga intermediasi keuangan, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan juga dana pensiun. Kemudian sistem perbankan di sini ada 2, yakni indirect finance dan deposit taker. Nah, di sini ada materi mengenai aliran dana dalam sistem keuangan. Aliran dana sendiri adalah perpindahan uang ke dan dari berbagai sektor ekonomi nasional. Biasanya, aliran dana dikumpulkan dan dianalisis oleh bank sentral di suatu negara untuk dijadikan sebagai wadah masyarakat yang membutuhkan. Bisa kita lihat di sini, ini adalah aliran dana dalam sistem keuangan. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah risiko bank. Tentunya bank juga memiliki risiko dalam menjalankan apa yang dikerjakan oleh bank itu. Terdapat 8 risiko. Yang pertama adalah kredit, yang kedua pasar, yang ketiga operasional, likuiditas, risiko hukumnya, risiko strateginya ada, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Membahas tentang resiko kredit. Resiko kredit di sini adalah resiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit, atau kinerja peminjam dana. Resiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Resiko ini lazim disebut dengan resiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan dalam penilaian resiko inherent. Kemudian masuk pada resiko pasar. Resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Resiko pasar meliputi antara lain resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko komoditas. Resiko ini dapat berasal dari posisi trading book maupun posisi banking book. Kemudian resiko likuiditas. Resiko ini adalah berasal dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas
dan atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan. Kemudian ada resiko operasional, yakni resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian ada resiko hukum, yakni resiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Resiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau yang tidak memadai. Selanjutnya adalah resiko strategik. Adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber resiko ini antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko selanjutnya adalah resiko kepatuhan. Resiko ini adalah resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber resiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Yang terakhir, ada resiko reputasi. Resiko ini berakibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber resiko reputasi bersifat tidak langsung atau below the line dan bersifat langsung atau above the line. Materi selanjutnya membahas tentang manfaat bank. Kita bisa lihat di sini bahwa apabila fungsi intermediasi berjalan baik, maka manfaat dari keberadaan bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik dana mendapat penghasilan bunga. Yang kedua, peminjaman terpenuhi kebutuhan dananya. Yang ketiga, bank mendapatkan penghasilan dari selisih atau spread antara bunga dana dengan bunga pinjaman. Dan yang terakhir, perekonomian mendapatkan mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Di sini bisa kita lihat bank mendominasi sistem keuangan. Dilihat dari tahun 2001, tahun 2002, dan tahun 2003. Di sini juga ada bank umum, bank pengkreditan rakyat, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas, dan pegadaian. Di sini adalah kronologi reformasi perbankan Indonesia dari prakrisis, krisis, hingga post-krisis. Dimulai dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Novitasari, NPM 718411817 akan meneruskan materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yakni tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama, dasar hukum Bank Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, jenis bank. Per April 2007, jenis bank dibagi menjadi dua, yakni bank umum, konvensional, dan syariah. Bank umum memiliki fungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum. Beberapa layanan yang disediakan bank umum diantaranya adalah menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman,
jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giru, jasa cek. Bank umum dapat memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat yang berada dalam wilayah operasionalnya. Yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat, BPR. BPR adalah jenis bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR terbatas karena tidak bisa menerima simpanan giro, falas, dan asuransi. Berdasarkan situs ojk.go.id, beberapa fungsi BPR adalah: yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Poin yang selanjutnya adalah tugas Bank Indonesia. Ya, tugas Bank Indonesia yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter yang berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar dalam masyarakat tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Tugas Bank Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara atau bank dengan bank yang lainnya, antara satu bank dengan bank yang lainnya memiliki aturan sistem yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran tunai dan non-tunai bisa berjalan lancar. Yang ketiga adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia yang ketiga, yakni yang dimana kestabilan ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Yang keempat adalah mengatur dan mengawasi bank, yang dimana pengawasan ini meliputi seluruh jenis dan tipe bank yang ada di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum, maupun bank swasta. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Poin yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Inflasi sendiri ialah suatu keadaan di mana jumlah uang beredar melampaui jumlah kebutuhan uang yang diperlukan untuk jalannya perekonomian di suatu negara. Keadaan ini ditandai dengan turunnya nilai beli dari mata uang negara tersebut dan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang secara umum dalam masa atau periode tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan upaya pengendalian moneter antara lain melalui: yang pertama, operasi pasar terbuka seperti lelang SBI; yang kedua, penetapan tingkat diskonto; yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum; yang keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Cara-cara pengendalian moneter juga dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Poin yang selanjutnya adalah sistem pembayaran. Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara tunai dan non-tunai. Yang kedua, dalam hal pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Selanjutnya, tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, lalu menyediakan fasilitas sistem pembayaran yang efisien, efektif, aman, dan handal, dan sistem finansial yang efisien. Lalu, meningkatkan kinerja perekonomian dan sektor real. Poin selanjutnya adalah keterkaitan sistem pembayaran dengan moneter dan perbankan. Yang pertama, efektivitas pengendalian moneter memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal.
Lalu, sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal itu memerlukan sistem perbankan yang sehat. Sehingga, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan yang sehat. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rifki. Dan saya Muhammad Rifki, NPM 718411820. Baik, kali ini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu pengaturan dan pengawasan perbankan. Mengapa bank harus diawasi? Oke, perbankan atau lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, terutama di negara berkembang seperti yaitu Indonesia. Perbankan itu menguasai kurang lebih itu 90% dari aset industri keuangan, sehingga kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan atau sistem keuangan, sistem perekonomian, atau biaya perbaikan yang sangat mahal. Perbankan atau lembaga kepercayaan sangat rentan atau harus diawasi sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke. Pengaturan dan pengawasan perbankan. Siapa yang mengatur bank? Oke. Pengaturan bank akan efektif kalau ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu harus tunggal sehingga tidak ada benturan-benturan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain. Pengaturan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas pengawas bank. Dan siapa saja sih yang bisa mengawasi bank? Yang dapat mengawasi bank itu yang pertama yaitu pengurus atau pemilik atau pengelola, masyarakat sebagai market disiplin, dan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Sesuai dengan peraturan yaitu pengawasan bank oleh Bank Indonesia merupakan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan atau direvisi menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang keuangan Indonesia. Slide yang ketiga yaitu pengaturan bank. Bentuk pengaturan, alurnya yaitu ketentuan yang mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Prinsip-prinsip kehati-hatian, banking prudential principle. Maksudnya itu apa sih? Maksud dari kata-kata itu adalah untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga otoritas dalam rangka informasi bagi yang berkepentingan adalah pengawas oleh masyarakat dan pengelola. Ruang lingkup pengaturan bank yaitu pengaturan izin pendirian, loss ortik. Terus yang selanjutnya itu pengaturan cakupan kegiatan, boleh atau tidaknya. Terus pengaturan pemilik dan pengurus, fit and proper. Terus pengaturan kecukupan modal, kriteria penilaian, dan pengaturan resiko. Oke, yang gambar selanjutnya ini adalah peta pengawasan bank. Di situ ada opini tentang publik, laporan pengawasan internal, profil bank, database, laporan hasil analisa, LHP. Seperti opini publik itu dibagi lagi yaitu akuntan publik, yang lebih dalamnya itu laporan keuangan. Ada juga lembaga rating dan media massa yang melurus pada analisis publik dan informasi dari bank. Analisis yang lebih dalamnya itu adalah analisis pasar. Untuk LHP itu ada pengawasan langsung.
Dan ya di situ ada juga laporan hasil analisanya juga, ada pengawasan yang tidak langsung, ada juga pengawasan yang terpadu. Oke, slide selanjutnya, pengaturan bank, prudential banking principles. Pengawasan bank atau memantau atau memeriksa apakah memiliki pengelola yang telah melaksanakan ketentuan oleh lembaga otoritas bank, yaitu Bank Indonesia. Kalau secara tidak langsung itu melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia. Yang langsung itu mendatangi dan memeriksa secara umum, khusus, ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu slide selanjutnya, tujuan pengawasan dari bank. Menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 aspek, yaitu 1. Sanggup memelihara kepentingan masyarakat. 2. Bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan dan perekonomian dan pengendalian moneter. 3. Mampu mengembangkan usahanya secara wajar. Oke, yang selanjutnya adalah slide selanjutnya, strategi pengawasan bank. Yang pertama itu menetapkan peraturan. Yang kedua, pengawasan secara dedisket. Yang ketiga adalah penerapan risk based supervision yang berorientasi pada forward looking analysis, prudential meeting atau interview, pengenaan sanksi dan monitoring. Oke, terus implementasi sistem pengawasan. Ya, yang pertama itu pengawasan terpadu, yaitu melalui kebijakan, ketentuan perbankan, macroeconomy supervision function. Yang kedua yaitu full responsibility dalam pengawasan individual bank. Yang ketiga itu prudential regulation approach. Yang keempat risk based approach. Dan yang kelima itu consolidated supervision approach. Oke, kali ini kita akan melihat siklus pemeriksaan berdasarkan risiko. Oke, di situ ada database pemeriksaan dari pemeriksaan lapangan, laporan kemajuan pemeriksaan, exit meeting, terus penyusunan laporan, penyampaian LHP, perencanaan pemeriksaan, pre-experience planning, dan terus audit plan. Itu secara tidak langsung nanti akan saling berhubungan satu sama lain. Oke, next. Ya, kali yang PowerPoint selanjutnya itu individual supervisi strategi. Kali ini sudah ada ya gambarnya, itu tahapan pengumpulan data dan informasi. Ada yang dari internal dan eksternal. Setelah itu adalah tahap evaluasi atau kecukupan data informasi. Terus maka terjadi penyusunan ISS dan terbentuklah format ISS. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang mungkin keliru atau kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fauzia. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu kebijakan perbankan, yaitu arah kebijakan perbankan. Bisa dilihat di sini ada skema yang menunjukkan arah kebijakan perbankan, yaitu meningkatkan peran perbankan untuk menunjang perekonomian secara berkelanjutan.
Kemudian hal ini masih dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memperkuat struktur dan kelembagaan perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum atau konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian hal ini masih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu melanjutkan proses konsolidasi, memperkuat infrastruktur, kebijakan prudensial sesuai standar internasional, kemudian yang terakhir mendorong fungsi intermediasi. Lalu yang kedua ini ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Kemudian yang ketiga ada perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Kemudian yang terakhir ada stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan ini adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendapatan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Untuk selanjutnya ini ada arsitektur perbankan Indonesia atau yang dikenal dengan 6 pilar API. Yang pertama, struktur perbankan yang sehat. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum atau konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat bisnis plan yang memuat target, waktu, cara, dan tahap pencapaian. Kemudian yang kedua ada sistem pengaturan yang efektif. Maksud dari sistem pengaturan yang efektif ini adalah menciptakan sistem pengaturan, dan kedua ini adalah peningkatan compliance terhadap 25 Basel Core Principle for Effective Bank Supervision, dan peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas penerapan risk-based supervision. Kemudian yang ketiga ada sistem pengawasan yang independen dan efektif. Ini maksudnya adalah menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Sasaran kemudian selanjutnya adalah industri perbankan yang kuat. Maksudnya ini adalah menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance atau GCG, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Kemudian ada infrastruktur pendukung yang mencukupi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit BREAU, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit.
Kemudian yang terakhir ada perlindungan nasabah. Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Kemudian selanjutnya ada program utama API. Yang pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional. Kemudian yang kedua, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang ketiga, ada program peningkatan fungsi pengawasan. Yang keempat, ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang kelima, ada program pengembangan infrastruktur perbankan. Kemudian yang terakhir ada program peningkatan perlindungan nasabah. Kemudian di sini juga ada sasaran kebijakan API. Yang pertama ada struktur perbankan yang sehat. Kemudian sasarannya di sini adalah penguatan permodalan, peningkatan daya asing. Yang kedua, sistem pengaturan yang efektif. Kemudian sasarannya di sini adalah peningkatan compliance terhadap 25 Basel Core Principle for Effective Bank Supervision. Kemudian yang ketiga ini ada fungsi pengawasan yang efektif. Kemudian sasarannya di sini adalah peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan risk based supervision. Kemudian yang keempat ini ada industri perbankan yang kuat. Lalu sasarannya ini adalah penerapan CGC, peningkatan kualitas manajemen risiko, dan peningkatan kemampuan operasional. Lalu yang kelima itu infrastruktur perbankan yang memadai. Lalu sasarannya ini adalah pembentukan kredit BREAU, optimalisasi kredit rating agency. Kemudian yang terakhir yang keenam itu perlindungan konsumen. Nah, sasarannya ini adalah penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan, dan transparansi. Kemudian yang terakhir di sini adalah penguatan struktur perbankan nasional. Nah, bisa dilihat skemanya di sini kira-kira seperti ini.